Berita viral minggu ini. Berita pertama, tabrakan motor versus mobil Yaris di tikungan. Ketika berkendara di jalan raya baik menggunakan mobil ataupun motor, harap lebih waspada dan hati-hati, taati rambu-rambu lalu lintas. Video yang diunggah oleh akun TikTok @andiwa167 memperlihatkan insiden di mana pemotor menabrak mobil di jalan menikung. Awalnya terlihat sebuah mobil Toyota Yaris hendak mendahului sebuah truk. Namun pengemudi tersebut tidak memperdulikan rambu yang berada di jalan tersebut. Rambu berupa marka tidak putus-putus ia langgar di sebuah tikungan. Hal ini pun menyebabkan pemotor yang dari arah berlawanan kaget, brak dan terjadilah tabrakan. Pemotor menabrak bagian depan Toyota Yaris dan terkapar. Diduga kejadian ini terjadi di Jalan Poros Kabupaten Maros, Sulsel. Tetap hati-hati dan waspada. Berita kedua, luapan Sungai Cilopadang menyebabkan banjir di wilayah Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa, tanggal 1 bulan 12 tahun 2020, sore. Tetap hati-hati dan waspada. Kiriman netizen. Berita ketiga, diduga karena arus pendek aliran listrik satu rumah di Kampung Parung Singa RT 01, RW 07, Desa Karekel Kecamatan Lewiliang, Bogor, Jawa Barat hangus dilalap si jago merah yang menyebabkan satu orang meninggal dunia pada kejadian tersebut, Rabu, tanggal 2 bulan 12 tahun 2020, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kronologis awal yang kami dapatkan korban seorang anak laki-laki umur 15-an tahun sedang berada di rumah neneknya dan waktu itu korban sedang mengecas handphone di atas kulkas. Jadi pada waktu korban hendak charger handphone sempat kesetrum kemudian pingsan, di situ diduga ada percikan api dan merambat ke rumah serta membakar korban. Tetap hati-hati dan waspada. Kiriman netizen. Berita keempat, kecelakaan lalu lintas antara Travel Elf dengan truk di KM 631.400 Tol Ngawi arah Surabaya, Jawa Timur, Kamis tanggal 3 bulan 12 tahun 2020, pagi. Kronologis sementara, kedua kendaraan dari arah barat melintas di lajur cepat. Truk ditabrak Elf dari belakang. Truk sampai terguling, sedangkan Elf langsung terbakar di lokasi. Ada 15 orang di dalam Elf. Truk hanya ada satu orang yaitu pengemudinya saja. 3 orang penumpang Elf meninggal dunia di lokasi kejadian sedangkan sisanya luka-luka dan dalam perawatan medis di RS setempat. Tetap hati-hati dan waspada. Kiriman netizen. Berita kelima, informasi awal kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ponorogo, Wonogiri masuk kawasan menuju Desa Bandaralim, Badegan, Kap, Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis, tanggal 3 bulan 12 tahun 2020, sekira jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi dari salah satu warga Badegan, ia mengaku melihat banyak kerumunan di pinggir jalan saat melintas di lokasi. Ternyata, saat dilihat yakni laka lantas yang melibatkan 2 sepeda motor matic. Di mana, dari kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya nanti diupdate lagi. Tetap hati-hati dan waspada. Berita ke-6, maling motor terekam kamera CCTV saat beraksi di Jalan Jati Padang Utara No. 24 ERT Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 3 bulan 12 tahun 2020, sekira pukul 13.18 waktu Indonesia Barat. Motor yang dicuri, Honda Beat B4990 sen, motor yang dipakai pelaku, F5895 UAW. Harap pasang kunci pengaman ganda misalnya gembok cakramdel. Tetap hati-hati dan waspada. Info netizen. Berita ke-7, pria di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB, tega membunuh selingkuhan yang hamil. Jasad korban bahkan dikubur dalam pondasi rumah.
Saat itu, warga digegerkan jasad seorang perempuan ditemukan tinggal kerangka di bangunan pondasi rumah di pinggir jalan raya Dusun Tamping Desa Pengembur, Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap korbannya yang diketahui berinisial MS 30, warga Dusun Tamping Desa Pengembur, Kecamatan Pujut. Korban yang suaminya masih bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia itu sempat dikabarkan hilang 4 bulan lalu. Polisi kini telah mengamankan pelaku FA 38, yang merupakan kekasih gelap korban dan merupakan warga desa setempat. Iputu menjelaskan saat itu, FA membawa korban ke rumah temannya di desa Labulia. Pada saat berhenti untuk mengisi BBM di SBPU depan Bandara Lombok, tanpa disadari korban turun dari motor dan pergi dengan laki-laki yang belum diketahui identitas menggunakan sepeda motor. Namun, pihak keluarga merasa keberatan dan masih melakukan pencarian terhadap korban. Atas kejadian itu FA diamankan. Tetapi, faktanya korban justru dibunuh. Itu alibi tersangka dulu. Namun, faktanya tersangka membunuh korban, ucapnya. Kamis, tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Berita ke-8. Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Sumantri, menjenguk M. Ibnu Raja, 12 bocah laki-laki yang sebelumnya terjatuh dari layang-layang di Pekon Ambarawa Pringsewu, Lampung pada Selasa, tanggal 1 bulan 12 tahun 20, sore. Sebelumnya korban diperkirakan terjatuh dari ketinggian belasan meter, ketika layang-layang ukuran besar yang ia naiki tiba-tiba patah setelah melayang di udara. Korban saat ini dirawat di RS Mitra Husada Pringsewu karena mengalami patah tulang di beberapa bagian, dan harus mendapatkan perawatan intensif. Kapolres Pringsewu datang didampingi sejumlah perwira staf, anggota TNI dan Kasatpol PP Ibu Harjianto. Kedatangan Kapolres Hamid disambut oleh orang tua korban. Kedatangan kami dalam rangka silaturahmi sekaligus menjenguk korban yang terjatuh saat bermain layang-layang, ucap Kapolres, Kamis tanggal 3 bulan 12 tahun 2020. Dalam kunjungan tersebut Kapolres menyampaikan ucapan rasa prihatin sekaligus memberikan semangat kepada korban dan keluarganya. Hamid berharap kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, dan meminta kepada seluruh warga masyarakat maupun kelompok pemain layang-layang agar tidak melakukan kegiatan bermain layang-layang yang dapat menyebabkan kerumunan massa. Bahkan dapat memungkinkan bisa menyebabkan korban jiwa atau gangguan kamtipmas lainnya seperti matinya arus listrik. Berita ke-9. Bocah ngamuk buang motor saat akan ditilang polisi, Sabtu, tanggal 5 bulan 12 tahun 2020, sore. Lokasi, Jalan Rantau Baru, Kap. Tapin, Kalsel. Tetap hati-hati dan waspada. Kiriman netizen. Berita ke-10. Breaking News. Situasi di sekitaran Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur pada Minggu, tanggal 6 bulan 12 tahun 2020, sore. Diduga asap tebal diakibatkan hujan lebat di Hulu mengakibatkan banjir dan bertemu abu vulkanik yang menimbulkan asap putih di Das Besuk Curah Koboan. Terlihat sejumlah petugas sedang mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sumber kepulan asap yang sempat menggegerkan warga sekitar Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur pada Minggu, tanggal 6 bulan 12 tahun 2020, sore. Asap tebal disebabkan oleh air banjir yang terkena abu vulkanik di Das Besuk Curah Koboan. Tetap hati-hati dan waspada. Kiriman netizen. Berita terakhir, bonus. Apakah kalian ada yang pernah ngalami kayak gini? Sebagai korban atau pelaku, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share ya.